Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tanpa Firman Celaka. Sesungguhnya peran firman dalam keselamatan itu vital. Tanpa firman, orang percaya akan celaka. Sebab tidak ada apapun juga yang bisa membuat kita celaka kecuali kita menolak firman. Boleh saja kita gagal dalam karir, studi, kesehatan, atau dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya itu belum membuat kita benar-benar celaka. Sebab celaka yang sesungguhnya itu ketika kelak kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, yaitu ketika kita menjadi sampah kekal di api neraka. Sayang sekali, banyak orang Kristen yang main-main dengan firman. Dalam arti tidak mau sungguh-sungguh berusaha untuk memahami firman. Masalahnya bukan tidak punya waktu, tapi memang tidak ada minat. Kenapa tidak ada minat? Sebab minatnya sudah tersita dengan berbagai kegiatan dan kesenangan. Jadi tidak heran kalau kualitas kekristenan semakin hari semakin berkurang. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang karakternya buruk sekali. Itulah sebabnya kita mesti mengerti firman itu apa. Firman itu perkataan, sabda, pengetahuan, kecerdasan, kebijaksanaan dari Allah. Jadi firman itu tidak bisa dipisahkan dari pribadi Allah. Itulah sebabnya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kalau firman tidak bisa dipisahkan dari Allah dan firman itu Allah sendiri, maka ketika kita belajar memahami firman, berarti kita sedang belajar memahami pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Dengan demikian, setiap pilihan, keputusan dalam hidup ini bisa kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, kalau kita memahami firman, hidup kita akan dituntun kepada hidup yang benar. Kita bisa hidup dalam kebenaran, dan akhirnya kita kelak bisa beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, kalau kita tidak memahami firman atau kita salah dalam memahami firman, hidup kita akan tersandung-sandung. Kita akan hidup dalam kehendak kita sendiri dan bukan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita hidup sesuai kemauan kita sendiri, kita pasti celaka. Sebab kita pasti tidak akan dikenal dan ditolak oleh Tuhan. Kalau sampai ini yang terjadi, sia-sialah ibadah dan iman kita. Jadi betapa firman itu sangat penting dalam hidup orang percaya. Sayangnya, kebanyakan kita seringkali malas, tidak suka dan tidak tekun dalam belajar memahami firman. Kita pikir Tuhan itu kasih dan Maha Pengampun.
Dia tahu kelemahan kita. Yang penting kan kita sudah jadi orang Kristen, sudah ke gereja, dan pasti sudah selamat. Oh, kalau ada orang Kristen yang seperti ini, itu kasihan. Betul, kasihan dan bodoh sekali. Alkitab berkata, firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua. Artinya ketika firman itu diterima dan dikenakan, ia mendatangkan perubahan dan pembaharuan. Tapi kalau tidak diterima atau ditolak, ia akan mendatangkan celaka. Jadi mari saudara, sebagai orang Kristen, kita terus memahami firman dengan benar, sampai firman itu bisa kita kenakan dalam hidup ini. Mulailah membiasakan diri membaca dan merenungkan firman sebelum tidur dan sesudah bangun. Sebelum ke gereja, berdoalah, siapkan hatimu supaya bisa memiliki kerinduan bertemu Tuhan dan juga memiliki kehausan akan firman. Sehingga ketika firman ditabur, tidak ngantuk. Sebaliknya, kita bisa antusias mendengarkannya. Setelah itu, enak, tidak enak, suka, tidak suka, kita harus paksa diri kita untuk mengenakan firman itu. Semua itu harus kita lakukan dengan tekun. Itulah sebabnya, maksud saya itulah sebenarnya yang dimaksud Alkitab, tetap tinggal dalam firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.